Halo semuanya, kali ini Riban kembali lagi dengan materi yang bakal bikin kalian lah, iya juga ya, bener ya. Nih Yamaha ngigo apa gimana dah? Yang dimana Riban bakalan ngebahas si Yamaha R9 2025 yang bener-bener kalau misalkannya sampai Indonesia mau udah serba salah dah nih motor ya. Kenapa? Yang pertama nih, motor 900 cc 3 silinder, belum juga yang kata orang mah desainnya perindah apa nebo. Udah kita langsung bahas beda ya kan tentang nih si Yamaha R9. Pertama-tama kita bakalan lihat dulu dah langsung ke desainnya Yamaha R9 2025. Kelihatannya kayak motor masa depan gitu Bu Anjay, futuristik. Masalahnya kadang masa depan itu nggak selalu bagus buat semua orang. What? Ada yang bilang desainnya keren, tapi banyak juga yang bilang ini motor mirip alien lagi ngemut cilok. Itu sih kata orang-orang Indonesia mah ya. Apalagi kalau misalkan lihat lampu depannya kayak muata robot baru bangun tidur yang belum sempat ngopi. Sudut-sudutnya terlalu tajam, bikin motor ini gak punya kehangatan. Kalau misalkan dilihat dari jauh, ini motor bisa jadi aksesoris di film Sky-Fi. Tapi kalau misalkan dari dekat, lah ini motor apa blender, buset dah. Apalagi kalau misalkan lihat bagian ekor belakangnya ya, dikira beli motor moge 900 cc, dikira R15. Ya kalau misalkan ngomongin desain mah emang harus tahu bener deh selera orang Indonesia. Emang paling bener mah pakai rangka kropos, body kerupuk emang udah jadi pilihan kalau misalkannya di Indonesia. Emang bisa dibilang serba salah. Dikasih model jadul salah, dikasih model terlalu futuristik juga salah. Emang produsen yang ono doh yang paling tahu mah dah. Pokoknya mah orang-orang tes selera Indonesia mah garansi rangka mana ada anjir. Nah selanjutnya langsung beda kita senggol pada bagian mesin si Yamaha R9 2025 yang cuman pakai 3 silinder. Bayangin moge 3 silinder. KTM mungkin masih terdengar rasional kalau misalkannya pelit silinder, tapi Yamaha buah ini bener-bener emang nih Yamaha kurang ngopi apa emang gulanya kebanyakan apa gimana nih? Bagian yang bikin banyak penggemar motor gergetan, mesinnya 3 silinder. Ya kata orang mah ini basic mesinnya MT9. Kenapa deh? Kenapa Yamaha kalian pakai mesin 3 silinder? Biasanya di kelas sport bike kalau misalnya kagak 2 silinder ya 4 silinder dah. Apa Yamaha lagi coba-coba gitu ya bikin moge Yamaha 3 silinder. Tapi kalau misalkannya kita coba inspeksi Yamaha R series, emang kalau misalkannya dilihat jumlah silindernya itu makin atas makin banyak. Misalnya R15 pakai 1 silinder SOHC Mickey Mouse, masuk 2 silinder pada Yamaha R7 series dengan mesin paralel twin. Nah sekarang R9 pakai 3 silinder. Sedangkan R1M atau R1 kita tahu no motor udah 4 silinder. Jadi nyusun gitu ya, 1 silinder, 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder tiap serinya. Sedangkan ya beda cuman 100 cc doang sama yang 1000 cc. Lagian Yamaha R9 ini pakai mesin 3 silinder kapasitas 890 cc. Di atas kertas ya emang bertenaga ya 119 horsepower dan torsi 93 Nm. Tapi masalahnya bukan di angka-angka ini. Banyak penggemar sport bike yang ngerasa 3 silinder itu nanggung, gak serak-serak basah gitu kayak 2 silinder ya. Tapi juga gak punya suara ngebas gar ala 4 silinder. Makanya Yamaha R7 kagak laku di Indonesia ya karena cuma 2 silinder. Apalagi moge hampir 1000 cc cuma 3 silinder, mampus parah kalau misalkannya udah masuk ke Indonesia. Mendingan cc kecil silinder banyak ketimbang cc besar silinder pelit. Indonesia malah emang paling caper mendang-mending pokoknya. Bayangin kalau misalkannya lupa deh bawa sport mahal tapi suaranya malah mirip blender. Banyak yang bilang suaranya tuh kayak kurang dapat gitu ya, lebih mirip alat dapur daripada mesin motor sport yang sejati pokoknya. Jadi kalau misalkannya ada yang bilang wah ini motor keren bener juga, ada juga yang bilang iya keren kalau misalkannya lu pade lagi mau bawa motor sambil masak jus buah, suaranya nanggung pokoknya ya. Ya kalau misalkannya mungkin buat orang awam kagak kedengeran kontras gitu ya, tapi kalau misalkannya anak motor ya bisa ngebedain dah 1 silinder, 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder, 180 derajat, 280 derajat, 360 derajat. Kita semua anak motor tahu konfigurasi mesin ya.
Nah selain itu, kalau misalkannya kita lihat karakter mesin yang kurang buat sport bike, masalah lain dari mesin 3 silinder ini bukan cuman suaranya yang mirip alat dapur blender. Tenaga mesinnya tuh ada, tapi katanya kurang nendang. Orang-orang pengen motor sport tuh yang kayak sekali gas langsung bikin merinding, brigiding dah pokoknya mah. Tapi di Yamaha R9 ini performanya cenderung lebih smooth banget. Kalau misalkan kita lihat review dari orang-orang barat sono, banyak yang bilang ini motor buat balapan atau buat touring. Tenaganya emang lumayan buat harian atau buat perjalanan jauh, atau cuma sekedar buat beli siomay atau buat beli cilok buat si motornya ya. Tapi buat yang suka geber di sirkuit, katanya sih rasanya kurang meledak. Yamaha R9 ini kayak motor yang serba nanggung, gak kuat buat jadi monster sirkuit, tapi juga overkill buat dipakai nganter ke warung atau beli seblak. Yang jajan yuk beli seblak pakai R9 anjay. Jadi motor ini kayak bikin buat rider yang pengen motor sporty tapi malah serasa kayak sama Cameo. Dah kayak gimana ya, nonton film action tapi gak ada adegan berantemnya, kayak gitu dah nanggung kali ya. Nah langsung kita lihat pada desain over the top. Balik lagi ke desain nih, banyak yang bilang Yamaha terlalu berlebihan soal tampilan. Emang Ripan setuju dengan ini. Dari depan motor ini emang terlihat agresif, tapi dari samping dan belakang beberapa orang bilang ini motor mirip pesawat luar angkasa yang gagal diluncurin. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dan satu lagi, bagian bodyworknya yang lebar bener deh nih motor. Seolah Yamaha bilang, kita kasih body lebar buat motor ini kelihatan lebih besar dari yang seharusnya. Yang padahal mah kenyataannya body lebar ini justru bikin motor susah dikendalikan. Apalagi kalau misalkannya ini kita lihat nih, harga yang bikin kayak mikir kita tuh, ini kita beli apa kagak ya? Masalah yang bikin banyak orang makin gak suka harga Yamaha R9 ini dibanderol katanya ya 300 jutaan lebih. Ya harga yang emang kalau misalkannya dilihat buat motor moge gitu ya masih terdengar rasional, karena ada yang bisa dibilang harganya lebih tinggi juga. Tapi dengan ini kalau misalkannya dijual di Indonesia, makin banyak orang yang mending harga segitu. Orang berharap dapat motor dengan performa yang gak ada tandingannya, desain yang bikin semua orang iri, tapi yang didapat desain futuristik yang bikin bingung, mesin 3 silinder yang nanggung, dan harga yang bikin dompet melara. Banyak yang bilang kalau misalkannya lu pada punya duit 300 juta mending beli motor yang lebih oke baeda. Misalnya moge yang paling most killer even in the world, Jet X25R anjay.